Allah Yahweh yang besar, aku kagum akan kasih-Mu. Allah Yahweh yang benar, aku kagum kemurahan-Mu. Allah Yahweh yang besar, aku kagum akan kasih-Mu. Allah Yahweh yang benar, aku kagum kemurahan-Mu. Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Allah Yahweh yang suci, jadi milik-Mu hidupku kini. Allah Yahweh Maha Tinggi, pakailah hidupku saat ini. Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Ku kagum akan Engkau Tuhan, ku kagum kebesaran-Mu. Ku kagum kasih-Mu yang besar.
sembah Kau Tuhan. Selamanya ku sembah Kau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang besar, tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau yang kami agungkan, hanya Kau yang kami sembah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, amen, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Saat ini saya sedang mendampingi seorang jemaat yang dia sedang mengalami kehancuran secara emosi. Pandemi ini seolah-olah merampas semua hartanya. Pandemi ini memaitkan dia dengan kondisi dia harus menjual semua mobilnya. Simpanan emasnya juga habis terjual. Dan dia harus sementara berpisah dengan istrinya karena dia harus mencari pemasukan di kota yang lain. Kalau untuk hanya sekedar menghidupi keluarga mungkin cukup. Tapi dia harus membayar gaji pegawainya. Dan juga harus mengatur operasional beberapa hotel yang sedang ada di bawah naungannya. Sertifikat rumah juga pasti sudah tergadaikan. Satu hari dia telepon saya. Mendengarkan teleponnya, saya harus menahan air mata. Suaranya yang berat dan seolah-olah kepingin jerit, ingin berkeluh kesah. Hanya terdengar seperti nafas yang sangat berat. Dampingi kondisi seperti ini, satu sisi kalau dia anak kecil saya kepingin peluk dia. Seperti seorang mama ingin memeluk anaknya. Dari seberang terdengar nafas yang sangat berat. Dan saya tidak tahu lagi apa yang saya lakukan. Doa pasti. Kalau mendoakan itu pasti saya doakan. Tapi di benak saya yang paling dalam, hati saya yang paling dalam, saya rindu dia segera mengalami mujizat. Dalam hancur emosi itulah saya mendampingi dia. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang ketika mengikuti Secret Place ini dalam kondisi betul-betul secara emosional sedang breakdown. Hancur secara emosi. Dan kau juga tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Ada titik di mana kau merasa betul-betul putus asa. Kepingin menyerah. Kondisi yang sangat berat. Betul ada banyak orang juga mengalami mujizat, tetapi kondisi saat ini juga membuat banyak orang secara emosional hancur. Sebabnya saya ingin mengajak saudara semua, ada 3 tokoh yang saya ingin munculkan. Tokoh-tokoh ini adalah heroes of faith, tokoh-tokoh iman.
Namun kalau kita baca sebentar, kita ingin menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kita melalui tokoh ini. Yang pertama Musa. Kitab Bilangan pasal 11 ayat 11 sampai 15. Dilatar belakangi pada waktu itu orang Israel berkeluh kesah, ngomel. Dengan pemeliharaannya lewat ajaib, lewat mana, mereka tidak merasa cukup dan puas. Mereka minta daging. Mereka ngomel, berkeluh kesah. Dan Allah, kita mencatat, marah juga. Tapi lihat, saya akan bacakan ayat 11. Bagaimana ketika Musa mendengarkan keluhan bangsa Israel. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang rasanya pertanyaan ini mungkin mewakili kita. Masalahnya beda. Tetapi yang namanya orang emosional secara hancur. Bisa jadi seperti ini. Bilangan 11 ayat 11 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Dia bertanya yang pertama. Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Mungkin hari-hari ini ada banyak di antara kita yang merasa seolah-olah, kenapa sih Tuhan kau memperlakukan aku begitu buruk? Dan mengapa, pertanyaan kedua, aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sepertinya yang lain limpah dengan karunia. Tetapi sepertinya Musa, dia berkata, kenapa? Kok aku tidak mendapat kasih karuniamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Dia merasakan tanggung jawab yang begitu berat. Hari-hari ini mungkin ada kepala rumah tangga, orang yang bekerja di kantor atau pelayanan yang merasakan sebuah responsibility atau tanggung jawab yang melampaui dan begitu membebani. Tidak lagi mendatangkan sukacita tapi betul-betul membuat secara emosional hancur. Kemudian Musa bertanya lagi, akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Perjalanan dari Mesir ke Promised Land, padang gurun. Padang gurun adalah tanah yang sangat subur untuk emosi hancur. Bapak Ibu dengan saya dalam perjalanan di muka bumi ini, sebelum kita melihat penggenapan janji Tuhan, sebelum melihat Promised Land, padang gurun itu tanah yang sangat subur untuk membuat emosi kita itu meltdown, hancur, meleleh. Nah hari-hari ini mungkin banyak sedang mengalami seperti ini. Hancur. Dan lihat bagaimana Musa, orang luar biasa. Dia bertanya 5 kali pertanyaan pada Tuhan. Kenapa? Mengapa engkau berlaku seperti ini? Mengapa sepertinya aku tidak memperoleh kasih karunia di matamu? Akukah yang mengandung mereka? Dan kalau Bapak Ibu lihat bagaimana secara emosional dia mengucapkan. Kalau melihat kata-katanya Musa, mirip-mirip seperti keluh kesahnya orang Israel. Tetapi ada perbedaan yang sangat mencolok yang menjadi titik bedanya. Orang Israel ngomel terhadap Tuhan. Tapi kalau Musa ini berdoa menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Berbeda sekali. Kalau orang Israel ini ngomel. Sikap atau attitude inilah membedakan. Orang Israel ngomel terhadap Tuhan. Tapi kalau Musa, dia mencurahkan, pour out, melimpahkan, meluapkan semua yang ada dalam hatinya kepada Tuhan. Coba ya kita lihat ayat yang ke-14. Bagaimana beban yang berat. Kelihatan sekali kalau
Jiwanya Musa ini benar-benar broken, hancur. Ada kalanya Bapak Ibu hari-hari ini, seperti yang saya ceritakan tadi, kondisi ini membuat our spirit broken. Patah. Semangat mulai tidak ada, motivasi sudah mulai patah. Rasa-rasanya tidak ingin melakukan apapun. Ya terpaksa saja kita melakukan. Saya bacakan ayat 13 mengatakan, 14 berkata begini. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Saya tidak tahu yang Bapak Ibu hadapi hari ini yang terlalu berat. Kalau saya tadi dampingi jemaat tadi, berat sekali. Yang keluar hanya nafas berat yang panjang. Ingin mendapat tuntunan dari Tuhan. Ingin mendapat segera mujizat dari Tuhan. Tapi tak nampak. Dia berkata, aku gak akan meragukan Tuhan. Nah ini posisi setiap kita, banyak kita gak meragukan Tuhan. Kita percaya. Tetapi kondisi yang kita alami membuat emosional kita hancur. Dan coba ya lihat nih hamba Tuhan ini. Dia mengkonklusi sebelum pada akhir doanya. Dia berkata begini 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Dan kata lain, lebih baik aku mati. Mungkin sambil mendengarkan, melihat renungan pada malam hari ini. Banyak di antara Bapak Ibu yang betul-betul sudah di titik. Your spirit is broken. Semangatmu udah hancur. Dan rasanya kepin matilah. Dah selesai, mati, kelar. Burden apa? Beban apa yang saat ini Bapak Ibu pikul ketika dalam perjalanan padang gurun ini? Mesir, Promised Land, land in between, tanah antaranya, bukan tanah subur, tapi padang gurun. Padang gurun itu tempat di mana kita bisa kehilangan navigasi. Sulit menemukan utara, timur, selatan, dan barat. Itu masa-masa kebingungan. Masa di mana kita ini bingung apa yang harus dilakukan. Yang kita lihat hanya padang gurun, sesuatu yang tidak menjanjikan. Walaupun kalau kita baca Alkitab, di padang gurun kita bisa melihat mujizat air disediakan Tuhan. Di padang gurun banyak mujizat terjadi. Tapi kalau kita sedang ada di padang gurun, emosi kita bisa betul-betul hancur. Dan kebingungan. Seberapa berat beban yang Bapak Ibu tanggung hari-hari ini. Seberapa berat tanggung jawabmu sebagai kepala rumah tangga atau sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja, hamba Tuhan, pelayan. Apakah pelayan kebal terhadap hal ini? Tidak. Musa bahkan dia berkata kepin mati. Kekhawatiran apa? Ketakutan dan stres yang bagaimana? Seolah-olah tidak ada daya dorong. Tidak ada daya dorong membuat kita mau melangkah. Berat rasanya. Kaki mau melangkah, berat. Berat. Pikiran saya sekarang tuh terbawa untuk melihat kondisi orang ini tadi. Anak istrinya ada di satu tempat. Suaminya sedang ada di tempat yang lain hanya untuk mencari supaya ada uang. Musa sampai kepin mati. Tokoh kedua, Elia. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat bagian firman Tuhan di kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Elia di bagian 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 dan 5. Pada waktu itu Isabel mengancam. Kalau lihat situasinya Bapak Ibu akan terheran-heran. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Di ayat sebelumnya terlihat sekali seorang pahlawan gagah berani luar biasa penuh iman penuh Roh Kudus. Menghadapi 450 nabi Baal. Dia dengan entengnya. Karena dia mempercayai Allah yang dia layani Allah yang luar biasa. Dengan santainya dia menghadapi 450 nabi Baal. Dan bahkan bisa mengolok-olok mereka.
Tapi pada waktu bagian pasal ini, pada waktu Isabel berikhtiar melakukan atau membunuh Elia sebagaimana dia sudah memperlakukan pada nabi-nabinya. Ini respon Elia. Ayat 3 dikatakan begini, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Kontras dengan ayat sebelumnya. Gagah berani, luar biasa. Ketakut mati aja gak takut. Tapi kali ini dia mau menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Kalau orang sudah dirudung ketakutan menguasai dia, yang dia pikirkan adalah biasanya hanya dirinya sendiri. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Perhatikan ayat berikutnya. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia yang Alkitab mencatat berulang-ulang. Tokoh iman luar biasa. Tapi kita menemukan kehancuran emosinya sampai kepin mati. Sebuah ekspresi yang jujur. Kemudian tokoh yang ketiga yang terakhir yaitu Yeremia. Itu tertulis di kitab Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai 8 dan 18. Yeremia 20 ayat 14 dan 18 itu bercerita pada waktu Yeremia itu menyesali kelahirannya. Dia menyesali kenapa aku harus dilahirkan. Dengan kata lain di perikop itu di judulnya adalah Yeremia yang mengalami tantangan ketika dia harus menyampaikan firman Tuhan. Makanya dia berkata dia nyesali untuk apa aku hidup. 3 tokoh yang saya ungkap ini sebuah kisah yang jujur. Tokoh iman. Tetapi di satu sisi pada waktu mengalami kondisi padang gurun, beban yang sangat menindih, kondisi yang sangat berat, kepin mati. Bapak Ibu, apa yang kita mau tarik pelajarannya? Sekalipun mereka tokoh-tokoh iman, kita ngeliat di sini, desperate prayer, doa yang betul-betul supaya keputus asa, doa keputus asaan, itu sebenarnya bukan indikasi rohani kita sedang drop. Desperate prayer, doa yang jujur, mengungkapkan semua kepada Tuhan. Sebenarnya itu kita belajar jujur pada Tuhan. Bukan masalah rohanimu sedang hancur, itu bukan indikasi sebuah kerohanian yang hancur. Siapapun kita bisa ngalamin seperti ini. Terlalu bebannya terlalu berat, tanggung jawab dipikul tidak bisa ditanggung lagi. Tapi juga kita belajar, kalau Alkitab menuliskan, seolah-olah Allah ingin berkata, hey, you are not alone. Kamu gak sendirian. Lihat, ada hambaku Musa, ada hambaku Elia, ada hambaku Yeremia. Mereka adalah orang yang dikenal dengan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa melalui kehidupan mereka. Tokoh-tokoh iman. Toh nyatanya, pada waktu mereka menghadapi padang gurun kehidupan, emosinya juga breakdown, hancur. Mereka dengan terbuka, jujur pada Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu, kalau menghampiri Tuhan, ungkapkan. Mencurahkan isi hati itu bukan tanda kita ini sedang mundur rohani. Allah Bapa sangat ingin kita ini mencurahkan. Kalau mau nangis, nangislah. Sementara firman Tuhan renungan disampaikan, Roh Allah berbicara dalam dirimu. Jangan tutupi kalau di samping kanan kirimu ada pasanganmu dan kau malu. Nggak usah malu. Kita manusia. Sehebat-hebat apapun ada masa di mana betul-betul nggak mampu, nggak kuat. Di titik itulah sebenarnya kita berseru pada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Dan juga kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab. Pada waktu Musa mengeluarkan semua curahan hatinya, Allah memberikan solusi. Solusinya mungkin tidak pernah dia bayangkan. Tuhan meminta kepada Elisa untuk memilih 70 orang supaya berbagi beban. Dengan Elia,
Berbeda lagi. Kalau dengan Elia, Tuhan melayani lewat malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan datang memberi makan, menyediakan makan, dan disuruh bangun supaya dia kuat. Habis makan tidur lagi, yaitu memang tanda-tanda orang stres. Apakah kita nggak bisa stres? Sangat mungkin. Kita masih hidup. Kita harus menanggung banyak hal. Bisa stres. Tapi saya mendorong bagian ini. Bapak Ibu, saat ini dimanapun kau ada. Ketika beban begitu sangat berat. Menekan kita. Firman Tuhan mengundang kita. Yesus mengundang kita. Kitab Matius 11 ayat 28 berkata begini. Marilah, datanglah kepadaku. Datang kepada siapa? Pada Kristus. Hei semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Akui di hadapan Tuhan. Saya kalau berbeban berat saya bilang aja. Tuhan saya gak mampu, saya gak kuat. Pada waktu saya menyiapkan renungan ini pun. Hati saya itu sebenarnya galau. Ada di crossroad. Persimpangan jalan. Ya saya berseru nangis saja sama Tuhan. Seperti Musa, dia ungkapin keluhan hatinya. Dan Tuhan berkata begini, marilah kepadaku. Hei semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Akan memberi resting begini. Artinya bukan kita ini do nothing. Bukan kita kemudian tidur-tiduran. Tapi kelegaan. Dorongan saya pada saat ini. Mari Bapak Ibu belajar untuk cry out. Crying out. Berseru Tuhan. Berseru. Mungkin orang menilai kamu kok kayak gitu doanya. Tapi orang yang putus asa. Seperti Musa kepin mati. Elia juga kepin mati. Yeremia sudah akan mengutuki hari lahirnya. Tuhan meminta kita berserulah. Berserulah kepadaku. Apakah Allah tulis sampai kita harus berseru? Tidak. Seruan itu menolong kita untuk mengeluarkan. Apakah Allah tidak tahu? Hati kita sangat tahu. Tetapi Allah meminta kita berseru nak. Berseru. Satu sisi ketika seseorang bisa berseru. Berteriak. Itu melegakan sebagian. Tetapi kalau seruan kita tepat sasaran. Yaitu kepada Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Seruan kita datang pada Tuhan. Tuhan aku gak kuat. Saya percaya. Kelegaan. Mungkin masalah yang tetap ada di situ. Musa juga tetap menghadapi masalah yang sama. Tetapi pertolongan, kelegaan dari Tuhan menghampiri dia. Berseru. Crying out pada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Di atas segalanya. Sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Dimanapun Bapak Ibu ada saat ini, berseru, crying out pada Tuhan. Memohon kepada anugerahnya melimpah-limpah pada kita. Serukan, curahkan, pour out, luapkan hatimu pada Tuhan. Allah itu adalah Bapa yang baik, yang Dia mendengar seruan kita. Apakah pada waktu kita putus asa Allah menolak kita? Tidak. Dimanapun kau ada saat ini, saya mau berdoa pada untuk Bapak Ibu semua.
Datang pada Tuhan saat ini. Hampiri setiap kami Tuhan. Hari-hari ini sedang mendengarkan renungan ini. Banyak yang hancur hatinya. Emosional, secara emosi breakdown. Kami berdoa saat ini Tuhan. Saat ini ada yang sedang mengalami kebingungan. Tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tidak mengerti lagi apa yang harus kami lakukan. Bahkan di kitab Mazmur 69. Sang pemazmur berkata, air itu sampai mencekik lehernya. Seolah-olah dia tidak bisa lagi nafas. Mungkin saat ini kau betul-betul sudah megap-megap, tidak tahu lagi apa dilakukan. Tetaplah berseru pada Tuhan. Tetaplah berseru pada Tuhan. Memohon kepada anugerahnya. Aku berdoa saat ini Tuhan, dimanapun setiap kami berada. Aku mohonkan supaya Allah sendiri yang bermurah hati melakukan kebaikan demi kebaikan. Kalau saat ini sedang mengalami jalan buntu, sudah tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Bahkan ada yang sudah berupaya untuk bunuh diri. Aku berdoa pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku matahkan segala roh keputusasaan. Roh bunuh diri aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, aku berdoa tanganmu yang limpah dengan kasih menjangkaunya saat ini. Tanganmu yang limpah dengan kasih memegangnya dia saat ini Tuhan. Berkata-katalah dengan suaramu yang lembut. Seperti kau berkata-kata kepada Elia. Dengan anginnya sepoi-sepoi. Kayu berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, adakanlah mujizat terjadi. Izinkan kami melihat awan sebesar telapak tangan terjadi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa. Ketika kami mengalami hari-hari ini padang gurun. Kami kebingungan. Kami putus asa. Beban yang ditanggung sangat berat. Ada kepala rumah tangga. Yang kadang-kadang kepin memukuli kepalanya. Karena begitu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya ini berdoa Tuhan, Roh Allah Engkau menjamah dia saat ini. Roh Kudus Engkau bekerja. Kau jamah dia Tuhan, kau jamah. Beri kekuatan. Engkau Allah bekerja dengan cara ajaib dan misteri. Bahkan jalan-jalanmu tidak kami pahami. Tapi yang kami tahu hanya satu. Bapa itu Bapa yang baik. Bapa yang cinta kepada anak-anaknya. Tak pernah kau membiarkan kami sendirian. Kalaupun sepertinya engkau kelihatan itu jauh. Tetapi sebenarnya engkau Immanuel. Tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah menyertai kami. Dimanapun Bapak Ibu ada. Angkatlah tanganmu. Tidak usah malu dan kanan dan kiri. Kalau kau di rumah, angkat tanganmu. Kalau mau berlutut-berlututlah. Dan pujikan lagu ini. Yesus padamu ku berseru. Yesus padamu ku berseru. Yesus, Yes, Lord. padamu ku berseru. Amin. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau tetap terpuji di atas segala-galanya. Kami memutuskan saat ini. Dalam semua keputusasaan kami. Kami memutuskan mendorong diri kami untuk memuji namamu. Tangan kami terangkat, mata kami memandangmu. Kami berkata, Engkau kekal selama-lamanya. Allah yang maha murah, Allah yang maha baik. Dalam semua kepahitan hati kami, dalam semua keluh kesah kami mau tetap mendesak diri kami datang kepadamu. Dan kami percaya, Kau tak pernah jauh dari kami. Doa kami pada malam hari ini, mujizat Tuhan terjadi. Menghampiri setiap kami,
Kekuatan Tuhan menopang setiap kami. Allah yang kuat menopang setiap kami dengan tangan-Mu yang luar biasa. Topanglah kami Tuhan, topanglah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hampiri masing-masing kami dimanapun kami berada. Allah Roh Kudus Kau yang melawat setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu yang luar biasa. Di dalam satu nama Allah kami yang hidup, yaitu di dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin, amin. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu semua.